Santapan Harian Senin 24 November 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal yang ke-11, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mengetahui apa yang menjadi petunjuk bagi langkah kami selanjutnya. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Ulangan 11 ayat 1-7. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan dan perintahnya. Ingatlah sekarang, ini kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan melihat hajaran Tuhan Allahmu. Ingatlah akan kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda dan perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Fir'aun Raja Mesir dan seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir beserta kuda dan keretanya. Bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga mereka dibinasakan Tuhan sampai hari ini. Begitu pula apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram anak-anak Eliab, anak Ruben, ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka bersama seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mereka pelihara di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Sahabat Santapan Harian, mengalami kuasa Allah memampukan umat mengenal Dia dengan benar. Pengenalan yang benar akan memampukan umat menjadi pengikutnya yang setia. Musa mengingatkan bangsa Israel akan kebesaran kuasa Tuhan yang telah mereka alami. Tuhan memelihara mereka di padang gurun. Dari pengalaman mereka nyatalah bahwa Tuhan yang mereka sembah dahsyat dan kuat. Seharusnya tidak ada lagi keraguan mengikut Dia. Tuhan, Allah yang mereka sembah adalah adil dan benar. Ia menghukum orang yang menistanya. Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, keturunan Ruben, mengajak orang-orang untuk melawan Musa. Mereka memberontak terhadap Tuhan dengan melawan utusannya ini. Tuhan pun menghukum dengan mengangakan mulut tanah dan menelan mereka bersama seisi rumahnya dan segala yang mereka pelihara di tengah seluruh orang Israel. Tuhan tidak hanya menunjukkan kebesarannya melalui mukjizat, tetapi juga melalui hukuman yang dahsyat terhadap orang yang memberontak. Mereka melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan dengan mata mereka sendiri. Jadi mereka sebenarnya adalah saksi mata karya agung Allah. Orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar akan mampu mengasihi dan melakukan kewajibannya terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya dengan tulus. Motivasi yang benar dalam melakukannya adalah dengan mengingat kebesaran Tuhan. Pesan bagi kita adalah dengan mengingat kebesaran Tuhan dan berpegang pada ketetapan, peraturan, dan perintahnya, kita semakin menyadari karya Allah dalam hidup kita.
Ingatlah juga murka Allah beserta dampaknya ketika kita memberontak terhadap ketetapannya. Setiap orang pasti pernah mengalami dan menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Jadikanlah pengalaman itu sebagai motivasi untuk tetap setia mengasihi Tuhan. Ingatlah selalu akan kebesarannya dan jadikan sebagai energi melakukan ketetapannya. Mari kita berdoa. Kristus, kami tak akan sanggup memahami kedalaman karakter-Mu atau hikmat dari tindakan-Mu saat masalah menghimpit kami. Tolong kami untuk datang kepadamu dengan mengingat kembali segala kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang mulia. Dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.